Sebelumnya, ibuku gila mencoba masuk kolong truk besar. Sopir truk melihatnya, langsung memaki ayah dan ibu. Tak disangka, ibuku menoleh. Sopir truk ketakutan dan kabur. Akibatnya, mata ibuku melotot, tubuhnya mondar-mandir tak terkendali. Melihat itu, ayahku langsung panik. "Nak, cepat ambil air." Ayahku menekan titik di bawah hidung ibuku, berteriak memintaku air untuk ibu. Berkat usaha gigiku dan ayah, akhirnya kami berhasil merebut ibu dari tangan maut. Suamiku, aku melihat buyutku. Sebenarnya ada apa denganku? Barusan kamu seperti kambuh epilepsi. Aku yakin pasti itu ulah makhluk itu. Padahal ini masih siang. Tak kusangka makhluk itu sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, cepat pergi. Aku membantu ibuku naik mobil, ayahku menyalakan navigasi. Tujuan kami kuil Yinshan. Kamu sudah gila, kecuali benar-benar terpaksa. Kita tidak boleh mencari Master Chan Yi. Apa kamu sudah lupa? Sekarang kita sudah terpaksa, kita tidak bisa bersembunyi. Hanya pergi ke kuil Yinshan menyelamatkan nyawa anak kita. Apa kamu ingin dia bernasib seperti Yuming? Ayah, ibu, itu makhluk apa? Kenapa kita bisa terlibat dengannya? Nanti sampai kuil Yinshan kamu kan tahu. Sepanjang perjalanan, ibuku tertidur dan wajah ayahku makin serius. Setelah ayahku menghubungi Master Chan Yi, belum sempat ayahku bicara, suara di seberang berkata, "Aku tahu kalian akan datang. Yizhen sudah menunggu di area layanan Shilin untuk menjemput kalian. Malam ini akan sangat berat, tapi tenang saja, dia akan membantu kalian mengatasinya." Ayahku tidak berkata apa-apa, hanya terus-menerus mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, kami pun sampai di area layanan Shilin, dan langit perlahan mulai gelap. Setelah ayahku turun dari mobil, ia mencari di area layanan, tapi tak menemukan penjemput. Akhirnya, ia terpaksa menelepon lagi. "Shifu Chanyi, saya sudah sampai di Shilin, tapi belum melihat Shifu Yizhen. Anda yakin dia sudah sampai?" "Baik. Muridku ini pasti terlalu suka minum, tapi tenang saja, meskipun dia sangat suka minum, dia tahu batas, dan tidak akan menunda urusan penting. Coba cari lagi." Setelah telepon ditutup, ayahku bertanya staf, akhirnya menemukan Shifu Yizhen mabuk berat di bangku istirahat. Tapi dia tidak seperti ahli yang saya kira. Orang di depan saya tidak jauh lebih tua dari saya, mengenakan pakaian santai, wajahnya memerah karena mabuk, dan tertidur pulas memeluk botol minuman. "Ayah, apa dia benar-benar bisa membantu kita? Dia kelihatannya cuma pemabuk. Kita angkat dulu ke mobil." Setelah itu, aku dan ayahku mengangkat Master Yizhen ke dalam mobil. Selama perjalanan dia tidur nyenyak mendengkur seperti guntur. Mobil melaju cepat, kabut semakin tebal. Tiba-tiba, ratapan memilukan dari luar jendela, memecahkan kaca mobil. Aku panik menepuk-nepuk Master Yizhen, berharap membantu. "Bangun, cepat! Bukankah kamu datang membantu kami?" Siapa sangka, dia hanya bersandar miring di kursi belakang, membalikan badan, lalu kembali tidur, bergumam tidak jelas. "Tunggu sebentar, aku sekarang tidak sempat bangun." Ayahku menggenggam erat setir, suaranya serak parau berteriak. Dia datang. Suara itu mendekat, mengacaukan pikiranku, seolah serangga merayap di tulangku, menggigit, sangat tidak nyaman, ingin menusuk diri. Aku menggertakkan gigi, memegangi kepala kesakitan. Ibuku mengeluarkan palu pemecah kaca, bersiap memukulkannya ke dahinya. Tepat saat itu, Biksu Yizhen yang sedang tidur pulas tiba-tiba membalikkan badan, lalu berteriak keras seolah sedang memarahi seseorang. "Berisik apa sih? Nggak lihat gue lagi tidur ya?" Aku kaget setengah mati oleh teriakannya. Tapi anehnya, setelah teriakan itu, suara-suara di luar langsung berhenti. Ibuku juga langsung sadar kembali, dan mobil pun kembali melaju dengan stabil. Aku memandangi biksu muda di sampingku yang tidur pulas itu. Meskipun dia tampak masih muda, rasanya dia memang punya kemampuan yang luar biasa. Jadi hatiku pun jadi sedikit lebih tenang. "Berapa lama jalan?" Ayahku tiba-tiba angkat bicara. "Nak, apakah ada mobil di luar?" "Ya, sebuah van baru saja lewat di dekat kami." "Mengapa saya tidak bisa melihatnya?" "Apa kamu tidak bisa melihatnya?" "Ya, saya tidak bisa melihat mobil van yang Anda sebutkan. Tidak ada apapun di jalan." Meskipun berkabut, beberapa mobil masih lewat. Aku meminta ayah memarkir di jalur darurat, lalu duduk di kursi pengemudi. Dan benar saja, tak terlihat satu mobil pun. Dalam situasi ini, kami tak berani lanjut atau berhenti terlalu lama. Saat ragu, Yizhen tiba-tiba bergerak lagi. Kami tak tahu apakah dia berjalan dalam tidur atau mabuk. Yizhen bergerak lagi. Kami tak tahu apakah dia tidur berjalan atau mabuk. Dia duduk dan menarik bajuku. Aku laki-laki sejati, tak tahan diperlakukan begini. Aku malu dan marah, kesal, lalu aku menamparnya. Dia terjatuh ke kursi belakang, mengigau. "Lepaskan baju anak ini, lempar ke bawah mobil. Biarkan terlindas. Hancurkan tipu daya ini." Lalu aku cekatan melepas satu baju, melemparkannya ke ibuku. Ibuku memeluk baju, hendak membuka pintu mobil, tapi Yizhen masih memejamkan mata dan bergumam. "Ingat, nanti setelah turun dari mobil, apapun yang kamu lihat, anggap saja tidak melihatnya." "Pergilah, dengarkan kata-kata Guru Yizhen, letakkan pakaianmu dan kembalilah." Ibu saya mendengarkan nasihat Guru Yizhen, keluar mobil menyimpan pakaian, dan segera kembali. Saat kembali, dia tampak bingung dan sedih. "Apakah semuanya sudah siap?" Ibu saya mengangguk, terkejut, tetapi air mata mengalir di wajahnya. Ayahku memutar kunci dan bersiap untuk bangun. Tiba-tiba ibuku memegang lengan ayahku. "Pak, jangan nyalakan mobilnya." "Ada apa?" Yuming ada di bawah mobil. Yuming sudah pergi. Yang kamu lihat itu bukan Yuming, sadarlah."
Ibuku mulai menangis, memegang erat lengan ayahku, terus menggelengkan kepala, sama sekali tidak mau melepaskan. Tok tok tok, tiba-tiba suara ketukan di pintu itu kembali terdengar, kali ini semakin mendesak. 1, 5, 10, semakin banyak, seolah-olah ada tak terhitung banyaknya tangan yang menempel di pintu mobil dan mengetuk kaca. Ayah, cepat nyalakan mobilnya, cepat. Ibuku tiba-tiba seperti orang gila merebut setir, sama sekali tidak membiarkan ayahku menyalakan mobil. Yuming, itu Yuming. Dia terus memanggil Mama. Kamu tidak dengar. Kamu mau menabraknya sampai mati? Suara ketukan di luar semakin mendesak, semakin rapat, tapi ibuku seperti kehilangan akal, menarik ayahku agar tidak menyalakan mobil. Perempuan ini benar-benar menyebalkan, gantungkan tasbih ini di lehernya. Yisen memeluk botol minuman sambil membalikan badan, lalu melemparkan untayan tasbih ke kursi belakang. Aku buru-buru memungutnya dan langsung memakaikannya ke leher ibuku. Seketika ibuku pun tenang kembali. Saat itu juga, sesuatu di luar dengan ganas memukul-mukul kaca mobil. Kekuatannya begitu besar seolah-olah bisa menghancurkan kaca anti peluru. Ayah, nyalakan mobil. Cepat nyalakan mobil. Ayah, nyalakan mobil. Cepat nyalakan mobil. Mungkin akan sedikit sakit, kamu tahan saja ya. Yisen kembali bergumam pelan. Aku sempat bingung sejenak, tapi di detik berikutnya aku langsung paham maksud ucapannya. Ayahku menginjak gas dan pergi. Tubuhku terhempas ke kursi, dan dari bawah roda terdengar suara seperti ada tulang yang dilindas hancur. Sakit hebat menjalar di tubuhku, seperti tulangku hancur dan organ dalamku remuk. Aku menggertakkan gigi dan terkulai di kursi belakang. Keringat yang menetes dari tubuhku membasahi jok kulit. Sudah, aku bisa melihat sekarang. Ayahku menghela napas, menginjak gas, mobil melesat. Aku menggertakkan gigi, tak bersuara menahan, lalu pingsan. Ketika saya terbangun lagi, saya mendapati kami dikelilingi oleh sekumpulan gagak raksasa yang mematuk jendela mobil dengan paruh mereka. Gagak, banyak gagak. Tidak, mereka bukanlah gagak biasa. Mereka adalah gagak yang menjerit. Jendela dan pintu dipenuhi cakaran tajam. Kaca depan mulai muncul retakan-retakan halus, dan retakan itu menyebar dengan sangat cepat hingga bisa terlihat jelas oleh mata. Saat itu aku merasa kaca depan hampir tidak bisa menahan lagi.